Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Teman-teman kelas 5, seperti biasa di Sentra Sains bersama Ibu Upi. Kita sebelum mulai sentra kita berdoa dulu ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, teman-teman, minggu ini di Sentra Sains kita masih membahas temanya mikroorganisme ya. Khususnya topiknya itu tentang kerugian yang ditimbulkan oleh mikroorganisme ya. Ada beberapa kerugian yang ditimbulkan oleh mikroorganisme ya. Kalau di minggu lalu kita membahas beberapa keuntungannya, seperti bisa diolah di dalam bentuk makanan ya, tempe atau kecap atau roti ya, ada yogurt. Begitu juga di pertanian ada bisa jadi pestisida ya teman-teman ya. Nah, kalau di minggu ini kita akan bahas tentang kerugiannya di bidang pangan dulu ya. Yang pertama, 1. Mengakibatkan timbulnya banyak kuman yang mengurangi kualitas makanan. Yang kedua, membusukkan makanan sehingga tak layak makan. Yang ketiga, mempersingkat usia makanan. Yang keempat, menimbulkan bau tak sedap pada makanan. Yang kelima, membuat makanan menjadi beracun. Nah, yang paling gampang itu adalah teman-teman misalnya beli makanan. Nah, ternyata makanannya itu udah terpapar oleh kuman atau bakteri, atau mungkin sudah expired ya, atau basi. Otomatis kan tadinya yang kita bisa simpan makanannya dalam waktu beberapa lama, ternyata tidak sampai seperti itu ya. Contohnya dia bisa disimpan selama 1 bulan karena mungkin kemasannya rusak, jadi otomatis terkontaminasi oleh kuman. Otomatis yang tadinya sebulan bisa jadi cuma seminggu bisa bertahan ya teman-teman ya. Itu namanya mempersingkat usia karena faktor kemasukan bakteri atau kuman tadi ya. Nah, terus otomatis si makanan akan mengalami pembusukan ya, atau basi tadi ya, atau expired tadi ya, sehingga menimbulkan bau yang tak sedap. Mungkin teman-teman udah pernah mencium aroma beberapa makanan yang baunya gak enak ya, karena dia udah expired atau basi atau busuk ya. Otomatis itu berbahaya kalau sampai kita makan ya, karena mengandung racun, bisa mengakibatkan tubuh kita menjadi keracunan ya teman-teman ya. Itu tadi beberapa poin kerugian yang ditimbulkan oleh mikroorganisme di bidang pangan ya. Sekarang kita ke bidang kesehatan ya, kerugiannya ya. Nah, seperti Ibu sampaikan di minggu lalu, otomatis kalau si mikro, terutama si bakteri atau virus, bakteri jahat ya, masuk ke tubuh kita melalui makanan atau rongga hidung atau lewat apapun itu sampai ke dalam tubuh kita, dia bisa menjadi sumber penyakit ya. Nah, berikut beberapa contoh penyakit yang disebabkan oleh si mikroorganisme ya teman-teman ya. Yang pertama ada TBC atau tuberkulosis ya. Penyakit ini menyerang paru-paru dan menular melalui udara ya, persis seperti batuk ya teman-teman ya, atau flu ya. Gejalanya itu berat badan jadi turun, batuk kronis, demam, kurang nafsu makan, dan lain-lain ya teman-teman ya. Terus penyembuhannya itu juga memerlukan waktu minimal 6 bulan sampai 1 tahun nih teman-teman. Itu pun dia harus berobat tanpa putus. Kalau putus harus diulang dari awal pengobatannya ya. Dan jangan khawatir, TBC bisa disembuhkan asal kita menjaga pola kebersihan, menjaga pola hidup lebih sehat ya, dan berobat ya teman-teman ya, berobat secara rutin ya untuk TBC. Nah, untuk tipe yang kedua adalah tipes atau demam tiroid. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang menyebar melalui makanan yang terkontaminasi. Ini biasanya nih yang sering diserang nih orang-orang yang suka jajan sembarangan, kurang menjaga kebersihan. Apalagi kayak anak-anak tuh terkadang suka jajan sembarangan ya teman-teman ya. Pastikan teman-teman tidak jajan sembarangan ya. Jadi contohnya kita tidak langsung cuci tangan sebelum memakan, atau mungkin kita jajan sembarangan dan penjualnya kurang memperhatikan kebersihan, makanannya terkontaminasi oleh bakteri jahat, masuk ke dalam tubuh kita, dan itu menjadi sumber penyakit si tipes atau demam tiroid ini ya. Gejalanya itu
bisa demam tinggi hingga 40 derajat Celcius loh teman-teman, dan bertahan selama beberapa hari demamnya ini. Terus kita mengalami sakit perut, terus dia bisa sembelit atau diare. Sembelit masih ingat ya, artinya susah buang air besar ya teman-teman ya. Nah, terus penyakit berikutnya adalah diare. Diare ini siapa di sini yang mungkin pernah mengalami diare, atau keluarganya ya, atau saudaranya ya? Iya, diare itu adalah sering BAB, bisa lunak, bisa encer ya teman-teman ya. Terus karena sering BAB dia dehidrasi ya teman-teman ya. Penyebabnya si diare ini karena infeksi yang menyerang sistem pencernaan ya. Terus biasanya juga dialami sama anak-anak ya. Terus tapi jangan khawatir, diare ini bisa disembuhkan. Kalau obat alaminya itu bisa dengan rebusan air daun jambu biji ya. Terus untuk menghilangi dehidrasinya, teman-teman bisa beli atau buat di apotik, atau buat oralit sendiri ya, dengan komposisi air, garam, dan gulanya seimbang ya teman-teman ya. Ada aturan pakainya ya. Nah, terus yang berikutnya adalah kusta. Kusta ini adalah penyebabnya itu bakteri yang menginfeksi kulit ya, kulit, sistem saraf, selaput otot hingga mata. Dan si kusta ini sering dipandang negatif ya teman-teman ya, karena dianggap kayak enak gitu dilihatnya ya teman-teman ya. Terus padahal si kusta ini bisa disembuhkan asal dia mau berobat ya, yang terkena kusta ini ya. Nah, terus ada 2 macam hewan yang bisa menularkan penyakit kusta. Yang pertama armadillo, yang kedua adalah simpanse ya. Nah, gejala kusta itu dia merasakan mati rasa ya, kayak beberapa organnya itu tidak dia bisa merasakan ya, mati rasa, tidak sakit saat terluka, kelumpuhan otot kaki dan tangan, dan yang terparah adalah dia bisa kehilangan jari-jari tangannya ya. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar cerita di zaman sahabat atau di zaman Nabi oleh Pak Andri, guru sentra Intak, tentang wabah penyakit kusta ini ya teman-teman ya. Bisa ditanyakan ke beliau kembali ya. Terus berikutnya adalah antraks ya. Kalau antraks ini penularannya dari hewan ternak atau hewan liar. Dia bisa penularannya dari hewan ternak atau liar tadi langsung ke manusia, bisa langsung kontak atau melalui kita memakan dagingnya ya teman-teman ya. Jadi pastikan kalau kita punya peliharaan hewan ternak, kita menjaga kebersihan dan kesehatannya ya, supaya tidak terkena penyakit antraks dan kita juga tidak tertular penyakit antraks ya. Bisa juga kalau dari makan tuh misalnya yang jual hewan ternak karena tidak memperhatikan kebersihan dan kesehatannya, otomatis pada saat dia sembelih, kita beli, kita makan dagingnya, kita ikut tertular penyakit antraks ya. Jadi berhati-hati ya teman-teman ya. Nah, gejalanya itu bisa mual, pusing, tidak nafsu makan, muntahnya bisa berwarna kehitaman, terus suka ada muncul borok atau koreng seperti itu ya teman-teman ya. Dan terparahnya dia bisa kesulitan bernafas dan bisa menyebabkan kematian ya, karena kesulitan bernafas tadi ya teman-teman ya. Nah, penyakit berikutnya adalah kolera ya. Kolera ini adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri di saluran pencernaan, persis seperti dengan si diare, hanya saja dia lebih parah dehidrasinya ya, sering BAB soalnya ya. Terus gejalanya itu dia suka diare secara tiba-tiba, terus mual, muntah, sering dehidrasi, dan kram perut ya teman-teman ya. Dan ini biasanya dipicu dapat ditularkan oleh makanan laut yang diambil dari perairan. Contohnya itu kerang ya. Jadi kalau kita mengelola kerang dengan tidak benar, misalnya kurang mateng seperti itu, dia bisa menjadi penularan penyakit kolera ini ya. Oke, berikutnya adalah disentri. Disentri ini sama seperti diare dan kolera, yang menyerang, menginfeksi usus ya, menyebabkan diare yang disertai darah dan lendir ya. Gejalanya juga sama ya teman ya, mual, muntah, dan kram perut ya. Berikutnya adalah pneumonia ya. Pneumonia ini adalah penyakit yang menyerang paru. Jadi penyakit pneumonia adalah penyakit yang menyerang paru-paru dan lebih dikenal sebagai penyakit paru-paru basah ya teman-teman ya. Terus biasanya pneumonia ini dapat menyebabkan terjadinya pembengkakan di kantong udara di ujung saluran paru-paru ya, atau alveoli. Jadi alveolinya itu akan berisi cairan atau nanah yang menyebabkan batuk berdahak sehingga kesulitan bernafas. Nah, batuk gejalanya itu
bisa batuk kering yang disertai dahak berwarna kuning, hijau, atau tercampur darah, nafasnya pendek, rasa sakit saat menarik nafas, dan demam ya. Pneumonia ini kalau kita sakit terus divonis sama dokter pneumonia, biasanya dokter akan menyarankan untuk kita tes berikutnya. Dikhawatirkan kita terkena COVID atau Corona-19 ya teman-teman ya. Semoga saja kita tidak ada yang mengalami sakit pneumonia atau penyakit-penyakit lainnya seperti corona dan lain-lain ya teman-teman ya. Amin. Jadi teman-teman pastikan menjaga kebersihan dan kesehatan ya. Karena sebelum orang melanjutkan cek kesehatan berikutnya, kalau untuk penyakit corona, pasti yang pertama adalah yang dicek adalah dia mengidap penyakit pneumonia apa tidak ya. Oke, berikutnya adalah tetanus ya teman-teman ya. Tetanus ini adalah penyakit yang menyebabkan kekakuan pada otot rahang, leher, bahkan mengganggu kerja otot pernafasan ya teman-teman ya. Gejalanya itu bisa kejang, kaku otot rahang, terus kesulitan menelan ya, seperti orang amandel tapi beda, dia ototnya yang kejang-kejang rasanya ya, kejang di beberapa bagian otot tadi ya, terutama di daerah rahang dan leher ya. Nah terus habis itu adalah pertusis. Pertusis ini adalah penyakit yang sering disebut batuk 100 hari ya, penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang menyerang saluran pernafasan ya teman-teman ya. Terus ini akibatnya akan fatal sekali kalau sampai yang diserang ini adalah bayi atau orang lanjut usia seperti kakek dan nenek ya teman-teman ya, karena kan mereka saluran pernafasannya itu masih sangat rentan ya teman-teman ya, tidak seperti kita yang masih muda ya. Oke, gejalanya itu si pertusis ini sama seperti batuk flu biasa, tapi dia akan lebih sering, terus suaranya juga jadi lebih tinggi, terus penyebabnya itu adalah infeksi bakteri yang disebut Ordetella pertussis ya teman-teman ya. Nah, terus penyakit berikutnya adalah meningitis bakterialis. Penyakit berikutnya adalah meningitis bakterialis ya. Adalah kondisi infeksi pada selaput yang melindungi otak ya teman-teman ya. Otak dan saraf-saraf tulang belakang ya, yang disebabkan oleh bakteri ya. Jadi dia menyerang selaput otak dan saraf tulang belakang. Yang menyerang itu adalah bakteri ya, menyerang ya. Gejalanya itu demam, sakit kepala berkelanjutan, mual muntah, terus dia agak sedikit sensitif terhadap cahaya ya. Penyebab ini infeksinya itu nama bakterinya ya, yang menyerang itu adalah Escherichia meningitis, Staphylococcus pneumoniae, dan Listeria monocytogenes ya teman-teman ya. Ada 3 bakteri yang menyerang di penyakit si meningitis bakterialis ya, yang menyerang selaput otak dan juga tulang belakang kita ya, saraf tulang belakang ya. Nah itu tadi penyakit-penyakitnya ya, ada TBC, ada tipes atau demam tiroid, ada kusta, ada antraks, ada kolera, ada disentri, ada pneumonia, ada tetanus, ada pertusis, ada meningitis bakterialis. Spesial untuk diare, kolera, serta disentri itu sama ya, gejalanya adalah sering BAB, encer atau lunak, dan dehidrasi. Yang membedakan adalah kolera dehidrasinya lebih parah. Terus kalau di disentri dia itu biasanya BAB-nya itu berupa bercampur dengan darah atau lendir ya, itu yang membedakannya ya. Nah, terus di minggu lalu Ibu juga udah ngebahas kerugian yang ditimbulkan di bidang pertanian ya. Contohnya hama. Nah, Ibu ada menjelaskan hama itu terbagi 2 jenis. Siapa yang tahu? Ya, betul sekali. Yang pertama adalah kelompok dari mikroorganisme ya. Contohnya adalah jamur yang ada di batang pohon. Jamur yang merugikan ya teman-teman ya. Bukan jamur yang menguntungkan yang kita bisa konsumsi ya. Biasanya ada di batang pohon ya, yang bisa menyebabkan tanaman tersebut atau pohon tersebut jadi rusak, lama-lama bisa mati ya teman-teman ya. Yang kedua adalah dari kelompok hewan. Dari kelompok hewan pun ada 2 macam ya. Satu dari kelompok invertebrata atau tidak memiliki tulang belakang, dan kelompok vertebrata atau memiliki tulang belakang ya. Masih ingat materi kita tentang hewan vertebrata dan invertebrata ya. Untuk
contoh hewan invertebrata itu contohnya serangga. Serangga pun ada yang ulat, kupu-kupu, ngengat, kepik, belalang, lalat, kumbang, rayap, kecoa, dan nyamuk ya. Nah, ulat itu merupakan larva dari serangga. Ulat itu adalah larva dari serangga. Jadi kayak serangga versi mudanya ya teman-teman ya, yang masih muda sekali. Itu ulat ya. Untuk kupu-kupu, ngengat, dan lalat itu yang merusak adalah bagian larvanya. Si lalat, kecoa, dan nyamuk itu juga bisa menjadi sumber penyakit ya buat kita ya. Contohnya sakit DBD ya kan. Kita bisa diare kalau sampai si lalat atau kecoa itu hinggap di dalam makanan kita ya. Nah, kayak teman-teman harus menjaga kebersihan ya. Untuk kepik itu dia merusaknya dengan menyerap cairan tanaman sehingga tanamannya bisa layu dan lama-lama mati ya teman-teman ya. Kalau belalang, teman-teman kan mungkin sering ya menangkap belalang. Belalang itu suka memakan daun sehingga daunnya jadi bolong dan lama-lama rusak ya teman-teman ya. Untuk kumbang dia suka menggigit dan merusak tanaman. Nah, kalau rayap dia suka merusak kayu ya, contohnya ya. Terus untuk contoh hewan invertebrata, untuk contoh hewan vertebrata itu ada tikus, ada tikus tanah. Tikus itu macam-macam ya, ada tikus yang biasa kita lihat di rumah, ada tikus tanah, rubah, rakun, beruang, contohnya misalnya beruang madu, kekelawar, dan babi hutan ya teman-teman ya. Tikus sendiri, tikus itu kan suka merusak hasil pertanian ya, hasil perkebunan ya teman-teman ya. Tikus terus dia suka kalau di rumah suka nyuri-nyuri makanan kita ya, itu tikus ya. Dia sama kayak si babi hutan, dia suka merusak ya teman-teman ya. Terus kalau si kera, rubah, rakun itu dia mencuri dan makan hasil buruan manusia ya teman-teman ya. Kalau beruang, misalnya beruang madu, dia suka gigit-gigit batang pohon sehingga lama-lama rusak kan pohonnya ya teman-teman ya. Kalau kekelawar dia juga suka memakan buah hasil perkebunan ya. Kita pernah lihat buah yang jatuh sudah matang terus ada bekas gigitan, itu bekas gigitan dari kelawar ya teman-teman ya. Oke, dari sini Ibu harap teman-teman udah mulai memahami apa yang Ibu sampaikan. Semoga kalau ada yang kurang paham, Ibu harap dari sini teman-teman udah memahami apa yang Ibu sampaikan. Kalau ada yang kurang paham bisa bertanya pada saat kita recalling atau bisa menghubungi Ibu secara langsung ya, atau diputar ulang kembali video materi dari Ibu ya. Oke, Ibu akhiri dengan ucapan alhamdulillah, dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke teman-teman, jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.